Maka, ketika Raja Binyaran I wafat tanpa ahli waris kuat, kerajaan nyaris jatuh ke dalam kekacauan. Para menteri ingat kepada biksu muda yang penuh kebijaksanaan itu. Mereka mendatangi biara dengan kepala tertunduk. Dhammasedi menolak, namun suara rakyat menggema dari seluruh penjuru Bago. Kebijaksanaan lebih berharga dari darah bangsawan. Akhirnya, dengan berat hati, ia meninggalkan jubah saffron untuk mengenakan jubah kerajaan. Namun dalam hatinya, ia tetap seorang bhikkhu. Bab 4. Menata dunia dengan dharma. Sebagai raja, Dhammasedi tidak pernah lupa bahwa ia pernah duduk bersila di lantai tanah. Ia mengatur ulang pemerintahan, menghapus pungutan pajak yang menindas, dan memastikan keadilan bisa dijangkau oleh petani di desa sekalipun. Ia melarang pengorbanan binatang dalam ritual kepercayaan lokal, dan menggantinya dengan upacara dana memberi makanan kepada para bhikkhu dan rakyat miskin. Dalam satu titah terkenal yang diukir di dinding kuil Swedagon, ia menulis, "Lebih besar dari tak seorang pun boleh kelaparan dalam negeriku, sebagaimana tak ada yang lapar akan dhamma di hadapan Sang Buddha." Ia membangun sistem pendidikan biara yang mengajarkan anak-anak membaca, menulis, dan menghitung tanpa membedakan status sosial mereka. Dari Bago hingga Martaban, dari Delta hingga pegunungan Tenaserim, kerajaan menjadi hidup dalam keadilan. Bab 5. Lautan dan Bintang. Dhammasedi juga seorang negarawan. Ia membuka pelabuhan untuk para saudagar dari India, Sri Lanka, Siam, bahkan dari jauh seperti Arab dan Persia. Ia mengirim utusan ke Sri Lanka, membawa emas dan permata untuk mempererat hubungan Sangha. Kapalnya berlayar dari pelabuhan Bago ke Kolombo dengan membawa kitab suci Pali dan rempah-rempah harum. Di istana, ia sering berdiskusi tentang astronomi dan logika, menyatukan ilmu dunia dan spiritual. Ia mengundang para tabib dan pemikir dari seluruh Asia Tenggara. Istana Hantawadi menjadi pusat kebudayaan. Namun ia tidak tergoda kemewahan. Ia tidur di tempat sederhana, makan 2 kali sehari, dan tetap bangun sebelum fajar untuk bermeditasi. Bab 6. Prasasti dan Keabadian. Pada tahun-tahun terakhir hidupnya, Raja Dhammasedi memerintahkan penyusunan Prasasti Dhammasedi, sebuah dokumen monumental yang ditulis dalam bahasa Mon dan Pali, menjelaskan sumbangan, hukum, dan prinsip moral yang ia terapkan. Ia ingin agar generasi mendatang tidak hanya tahu apa yang ia bangun, tetapi mengapa ia membangunnya. Prasasti itu menyebut, raja bukanlah pemilik rakyat, melainkan pelindung. Seperti pohon besar yang menaungi, raja harus memberi teduh, bukan menjatuhkan buat untuk dirinya sendiri.